Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan jelaskan atau memperagakan dimana Customer Relationship Management, yaitu CRM, dengan menggunakan aplikasi Odoo ya. Nah, apa sih CRM itu apa ya? Oke, kita bahas mengenai CRM, yaitu apa itu CRM? CRM itu adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan. Nah, maksudnya prospek penjualan itu bagaimana? Seperti ada pemasarannya sendiri. Nah, di mana yang bisa kita sebut seperti marketing ya, di mana dia dapat menarik pelanggan atau menawarkan produk yang kita punya agar pelanggan ini mengkonversi, ya kan? Dan setelah mengkonversi, nah, akhirnya mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang kelamaan sudah menjadi pelanggan kita, maka akan puas dengan pelayanan kita sendiri. Nah, dan di sini CRM itu apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari CRM ini adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Nah, jadi kita yang namanya marketing mempromosikan produk kita atau menarik customer biar menjadi pelanggan kita tetap. Nah, untuk apa? Untuk mereka yang membutuhkan atau yang dibutuhkan juga, seperti apa ya? Seperti nanti kita diskusikan, yaitu tentang gas LPG. Nah, di mana semua masyarakat pasti menggunakan gas LPG. Nah, di sini saya menggunakan sistemnya CRM ya. Nah, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal. Nah, sehingga pelanggan setelah kita tarik dari marketing itu atau sales tadi, gimana caranya pelanggan itu agar tetap menjadi pelanggan yang tetap seperti kita, yaitu dengan mengoptimalkan pelayanan dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Nah, di sini kunci sukses dari bisnis yang semua tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan ini dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara kesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. Nah, situ yaitu penjualan, kemudian pelayanan, ketiga pemasaran. Nah, itulah CRM, yang mana CRM ini ada tiga. Kita lanjut. Nah, di sini saya menggunakan 4 strategi tahapan peluang. Itu di saat kita ingin menawarkan barang, kita harus menghubungi sebuah customer itu. Nah, misalnya kita harus tahu kita menghubungi customer apa nih. Nah, atau CV atau PT yang sekiranya yang sesuai dengan produk kita yang dibutuhkan. Kemudian kita lah menawarkan barang itu. Nah, setelah menawarkan barang yang kita tawarkan dari produk kita yang dibutuhkan, apabila dia cocok, nah, gimana caranya sales itu menawarkan produk agar pelanggan ini tertarik. Nah, kemudian setelah tertarik, kita negosiasi dalam negosiasi harga. Nah, di mana karena customer, di mana seperti pembeli adalah sebuah raja ya, dia ingin membeli tapi dengan harga yang optimal. Maksudnya dalam optimal apa? Tidak terlalu ekspensif ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Maksudnya bisa menego dengan harga potongan korting ya. Inilah dimasukkan negosiasi. Kemudian setelah negosiasi berbincang-bincang dengan harga yang ditawarkan, atau dia ingin menyetok dengan produk kita untuk menjadi pelanggan tetap. Nah, setelah itu di sini dalam negosiasi, apakah
perbincangan itu sudah mantap atau belum? Jika sudah mantap, jika yakin, maka dari negosiasi akan menjadi sebuah deal yang dimana pelanggan tertarik dan ingin menjadi pelanggan yang tetap. Oke, nah kita langsung peragakan di Odoo. Nah, dan saya mau ngasih tahu Odoo ini sebuah aplikasi yang mana sebenarnya aplikasi berbayar ya, karena di sini ada aplikasi open source. Nah, Odoo ini memberikan sebuah trial atau masa uji percobaan saja dengan waktu 15 hari mungkin. Nah, di sini saya akan memperagakan di mana saya semisal saya mempunyai sebuah CV. CV ini dimana yang dinamakan CV Sari Makmur ya. Nah, di sini saya menyetok sebuah barang, yaitu barang gas LPG. Nah, kita masuk ke sales. Kita masuk ke produk. Nah, di sini saya mempunyai produk yang mana mempunyai tabung gas berbagai kebutuhan. Untuk 3 kilo biasanya untuk masyarakat, untuk warung, dan untuk CV juga pun ada atau PT. Mungkin juga bisa jadi untuk PT-PT dari sebuah dapur ya. Dapur PT misalnya Indofood seperti itulah. Nah, di sini kita ingin kalau kalian ingin membuat sebuah produk lagi, nah di sini ada. Nah, semisal kita buat produk tabung gas kosong, tabung gas LPG kosong, 12 kilo. Nah, kemudian sini saya menggunakan harga 250.000. Nah, setelah itu kita save. Baik produk. Nah, saya menggunakan di sini ada tabung gas LPG kosong, yang mana tabung gasnya hanya kita menjual produk tabung gasnya saja, bukan dalam isinya. Nah, kita masuk ke bagian kontak. Nah, di sini saya akan menawarkan kepada PT atau CV. Misal saya ingin ke CV nih, CV Mandiri Pangan ya. Nah, di CV Mandiri Pangan ini, nah kalian bisa menghubungi atau juga membuat. Nah, misalnya create di sini. Nah, nanti kalian buat di sini, kemudian ini tambahkan alamatnya dengan country negaranya, terus kotanya, kemudian ini websitenya dan sekian-sekian, kemudian kita save. Nah, lalu kita kembali kontak. Nah, di sini saya sudah ada beberapa CV untuk pelanggan tetap. Di sini misal CV Mandiri Pangan. Nah, di sini CV Mandiri Pangan nih, saya ingin menawarkan, oh dia tertarik. Nah, dia tertarik karena dia merupakan sebuah perusahaan yang mana sebuah Mandiri Pangan yaitu catering makanan. Nah, di mana catering makanan pasti membuat sajian makanan pasti menggunakan gas. Nah, kemudian kembalilah kita ke CRM. Nah, kita buat namanya CV Mandiri Pangan. Nah, dengan harga apa? Misalnya dia ingin memesan 8 lah, 8
tabung gas LPG seberat 50 kilo. Nah, di sini sedangkan produk Seita mempunyai harga satunya 2.100.000, yaitu dengan berisi LPG 50 kilo. Nah, kita kembali ke CRM nih. Kita buat dulu CV Mandiri Pangan. Dia ingin memesan sekitar berapa? 10 ya? 10 misalnya. Misal harganya 21 juta. Nah, ini hack ya. Bukan. Misalnya ini masih 40%. Nah, kemudian di sini mendiskusikan sebuah schedule. Misal meeting nih. Enggak, ini diskusi apa misalnya? Diskusi pemesanan. Dan kita save. Nah, setelah sekiranya dia sudah memesan, dia kualifikasi dulu. Nah, kualifikasi ini ditambahkan lagi tentang meeting apa, misalnya meeting, jangan meeting, masih teleponan lagi, sekiranya pembatalan atau bukan pembatalan, istilahnya ralat pemesanan ya, kita save. Nah, di sini probability-nya 50% nih. Kita naik. Oke, setelah koreksi terus kemudian proposition. Nah, di proposition ini tahap yang akan dia ingin mendiskusikan tentang harga nih, misalnya meeting. Diskusinya apa? Negosiasi. Nah, hari ini dia negosiasi. Nah, dia negosiasi meeting. Nah, setelah meeting, nah kiranya harganya agak kemahalan nih. Gimana kalau di korting? Oke. Nah, di sini tadi sudah mencapai misal 80% ya. Kita edit 80%. Nah, misalnya harganya kemahalan. Oke, kita korting 1 juta jadi 20 juta. Save. Nah, setelah harga menjadi 20 juta dari pihak CV Mandiri Pangan menyetujui, dan akhirnya dari meetingan tadi dengan harga korting kita
dapat pelanggan baru yang mana menjadi sebuah pelanggan tetap. Nah, disinilah yang dinamakan CRM. Nah, kemudian kita buat pemesanan. Nah, dimana tadi customernya CV Mandiri Pangan. Nah, CV Mandiri Pangan yaitu tanggal 27 sekarang dengan 15 hari nih. Misalnya dia emergency payment lah, jangan 15 hari. Dia memesan tadi apa produk? Tabung gas LPG G10. Unit kerasnya jadi menjadi 20 juta. Tadi kan karena dia inginnya dari BHCV Mandiri Pangan setelah meeting, inginnya dengan harga korting kita jadikan 2 juta. Oke, dengan subtotal 20 juta dengan kesepakatan CRM tadi. Nah, setelah itu kita buat misalnya dengan teks. Nah, ini PPN 2 juta. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah save, berikut adalah tagihannya atau deskripsinya. Dan kita confirm. Nah, dan kita masuk kembali ke invoice. Nah, terdapat sebuah bentar. Source. Nah, create invoice ya. Nah, kemudian kita create. Nah, kita sudah buat, kemudian konfirmasi. Nah, masuklah ke invoice. Nah, tadi yang mana CV Mandiri Pangan memesan sebuah gas LPG 50 kilo sebesarnya 10 unit tadi. Nah, kemudian 2 hari ini si CV Mandiri Pangan ini membayar. Nah, tapi di sini kan belum terbayar. Nah, setelah sudah membayar, masuk ke rekening kita CV Sari Makmur. Kemudian masuklah kita ke sales lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kita buat sebuah registrasi payment karena dia sudah membayar. Registrasi payment dengan akun bank. Dia membayarnya secara cash nih, bukan bank. Kalau bank bisa digunakan nomornya. Misalnya bank apa ya?
Misalnya akun banknya BRI ini 105. Nah, nanti kalian bisa memasukkan akunnya, numbernya, dan akun holdernya, kemudian banknya, setelah itu akun holder name-nya. Kemudian kita save. Nah, kalau ini nggak usah, karena ini simulasi. Kemudian kita bisa di kalian cash atau bank, kita create payment saja. Nah, kemudian sudah terbayar. Nah, disinilah stroke. Nah, kita bisa nge-preview. Nah, sini notanya ya. Oke, sudah. Dan kita kembali invoice bill. Nah, ini pembayaran hari ini ada 3. Oke. Nah, oke, setelah itu di invoice ini sudah terbayar. Oke, dari CV Menteri Pangan yang sudah kita diskusikan tadi di CRM. Nah, berikut reportingnya. Nah, ada 2. Nah, oke, mungkin begitu dari saya ya, yang mana sudah kita jelaskan atau implementasi dengan CRM ya, yaitu dari strategi tahapan peluang, itu kita hubungi customer, menawarkan barang, negosiasi, kemudian setelah sudah mantap dengan harga, deal. Nah, yang dinamakan customer relationship management ya, yang mana membuat sebuah customer dengan pelayanan baik sehingga customer menjadi pelanggan yang tetap. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.